ketika beberapa waktu yang lalu, 1-2 minggu yang lalu, saya menghadiri acara Haul Abah Guru Sekumpul di mana namanya, di Martapura di Sekumpul. Saya merenung dan berpikir, sekian juta orang hadir di dalam peringatan haul beliau dari berbagai tempat. Acara peringatan haul, acara inti antara maghrib dan isya. Waktu yang singkat. Semua orang hadir. Mendengarkan ceramah, enggak ada ceramah. Lantas untuk apa? Abah Guru Sekumpul merupakan panutan terbaik untuk kita sekalian di dalam menjalankan kehidupan di dunia ini dalam penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat contoh beliau ketika hidup di muka bumi ini. Kita enggak berbicara tentang para sahabat yang jauh 1000 tahun yang lalu mereka hidup. Kita enggak berbicara tentang Sayyidi Abdul Qadir Al-Jailani yang hidup sekian ratus tahun yang lalu. Kita enggak berbicara tentang orang-orang yang hidup di masa yang berbeda, di negeri yang berbeda, dengan problem yang berbeda dengan kita. Kita enggak berbicara tentang mereka. Tetapi kita berbicara tentang sosok yang 20 tahun lalu wafat meninggal dunia. Yang mungkin banyak di antara kita orang-orang tua yang masih melihat beliau, mengalami beliau. Hidup di masa yang gak jauh dari kita. Hidup dengan problem yang kita alami saat ini. Lihat bagaimana beliau menghadapinya dengan bijaksana. Lihat bagaimana beliau hidup di muka bumi ini. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, beliau habiskan seluruh hidupnya di dalam takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya pembacaan maulid, tahlil, doa, selesai. Timbul satu pertanyaan besar. Ketika saya melihat jutaan orang hadir, semua antusias, semua bergembira. Bahkan sepanjang perjalanan, makanan gratis, minuman gratis, bensin gratis, tempat istirahat gratis. Subhanallah. Pertanyaan besar, apa yang membuat orang-orang seperti ini terhadap beliau? Ini pertanyaan terngiang-ngiang di benak saya. Apa yang membuat mungkin orang-orang tua pernah berjumpa. Namun sebagian besar orang hanya sekilas melihat beliau melalui foto atau televisi, tapi kontak fisik langsung dengan beliau jarang. Apalagi anak-anak muda yang saat ini sekitar 20 tahun, 30 tahun umurnya tidak pernah berjumpa. Namun semua mencintainya. Semua antusias. Bahkan enggak ada satu rumah di Kalimantan melainkan di situ ada foto Abah Guru. Saya yakin di setiap toko yang ada di pasar ini pasti ada foto beliau. Pertanyaan besar, apa sebenarnya? Ketika saya merenung, ya sudah pasti ini adalah anugerah Allah. Ganjaran dari Allah untuk seorang Abah Guru Sekumpul, ganjaran dari Allah. Saya teringat ucapan Imam Al-Haddad, Sahibur Ratib, yang menceritakan tentang para aulia, para salihin. Beliau mengatakan tentang mereka para aulia, ibadun kiramun atharullah rabbahum fa'atharhum wakhtassahum bil wilayati wa anasahum bil qurbi minhu wa bir ridha habahum wa asqahum bi ka'sil mawaddati bihim yadfa'ullahu al balaya wa yakshifu ar razaya wa yasdi kull khairin wa ni'mati walau lahum bainal anami ladukdikat jibalun wa ardun dirtikabil khati'ati. Al Habib Abdullah Haddad mengatakan, mereka ini para aulia, para salihin, mereka adalah hamba-hamba mulia di sisi Allah yang memprioritaskan Allah di atas segala-galanya, sehingga ganjarannya dari Allah, Allah memprioritaskan mereka di atas sekalian makhluknya. Mereka mendahulukan Allah di atas segala-galanya, sehingga Allah
mendahulukan mereka di atas sekalian hambanya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, beliau kita dapati seseorang yang seumur hidupnya sibuk dengan ilmu, sibuk dengan takwa. Seumur hidupnya nggak pernah tinggal tahajud. Seumur hidupnya Al-Quran. Seumur hidupnya ibadah. Seumur hidupnya berdakwah. Artinya hidupnya seluruhnya beliau serahkan untuk Allah. Sehingga ganjarannya dari Allah, Allah tundukkan sekalian makhluknya untuk beliau. Ini satu. Itu salah satu sebabnya. Dan itulah ganjaran dari Allah untuk beliau. Tetapi pertanyaan masih belum terjawab. Kenapa semua orang melihat sosok ini begitu spesial? Allah Ta'ala alam, saya nggak tahu. Sampai detik ini saya nggak tahu jawabannya. Tetapi saya melihat sosok Abah Guru Sekumpul ini hadir di tengah-tengah umat manusia bagaikan seorang ayah yang penuh kasih sayang. Dan saya merasa, dan saya yakin, setiap orang di antara kita merasa bahwa beliau adalah ayah untuk dirinya. Ayah yang penuh kasih sayang, ayah yang penuh cinta, ayah yang penuh kepedulian, ayah yang penuh dengan perhatian. Ayah bagi masyarakat Kalimantan dengan segala suku mereka, dengan segala latar belakang mereka, tanpa pandang bulu. Dan itulah mungkin yang dirasakan oleh banyak orang terhadap sosok beliau. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, seperti inilah sepatutnya kita hadir di tengah-tengah manusia. Inilah yang sepatutnya kita contoh. Dan itulah bagaimana dahulu Rasulullah SAW sampai disebutkan dalam kitab Maulid, fahuwal Abu Syafiq Ar-Rahim bil yatimi. Beliau adalah ayah. Baginda SAW adalah ayah yang penuh dengan kasih sayang, yang penuh dengan cinta, yang penuh dengan kepedulian, khususnya bagi anak-anak yatim, orang-orang yang lemah. Itulah Rasulullah SAW dan itulah para ulama. Salah satunya adalah Abah Guru Sekumpul yang mudah-mudahan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita contoh beliau. Dari sini kita pulang dengan meneladani beliau. Qiyamul Lail, tahajud, Al-Quran, kejujuran, kesungguhan, kepedulian, cinta, kasih sayang, sifat dan sikap mengayomi kepada sesama. Ini yang saya rasa perlu kita bawa pulang dari peringatan Haul. Sebab bukan hanya sekedar doa. Beliau alhamdulillah semua orang mendoakan beliau. Semua orang mendoakan beliau. Tetapi kita harus membawa sesuatu pulang dari peringatan acara Haul, yaitu dengan meneladani beliau dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan keberkahan Allah tercurah untuk kita sekalian.